Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silahkan dipilih sesuai dengan kapan Anda menyaksikan video saya. Di sini saya Farizal Surya Handoko akan menyampaikan video pembelajaran dengan judul materi yakni alangkah bahagianya kita jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Sebelum kita teruskan, marilah kita baca dulu bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah sebuah rasa terima kasih. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah memberikan kita semua nikmat yang telah kita terima sampai saat ini. Bisa saja berupa nikmat ataupun berupa cobaan. Kenapa cobaan? Karena terkadang cobaan itu sendiri adalah merupakan nikmat yang tiada duanya. Nikmat yang membuat kita mampu berkembang dan menjadi manusia yang lebih baik. Selain hal itu, Al-Quran sendiri juga sudah memerintahkan kita agar tetap bersyukur kapanpun dan dimanapun. Karena kecil pun nikmat yang telah kita berikan itu adalah sebuah titik di mana apabila tidak ada, maka kita tidak akan sampai pada saat ini. Nah, apa sih bentuk-bentuk bersyukur itu? Yang pertama, kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan tentunya. Karena kita berterima kasih kepada Allah, maka sudah sepantasnya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hal itu merupakan sebuah ketaatan yang membuktikan rasa terima kasih dan rasa bersyukur kita. Selanjutnya adalah berterima kasih kepada manusia. Kenapa? Karena nikmat Allah itu selalu turun melalui manusia lain. Seperti kalau kita kadang sedang tidak ada uang, tapi tahu-tahu tiba-tiba ibu atau ayah memberikan kita uang saku. Di situ Allah memberikan kita rahmat, kita rezeki melalui orang tua kita. Atau terkadang ketika motor lagi mogok di jalan seperti itu, ada orang yang memberi kita dorongan, seperti memberitahu kita tempat ada bengkel atau seperti itu. Itu juga termasuk rahmat yang Allah berikan melalui perantara manusia. Sehingga kita juga harus tetap berterima kasih kepada mereka. Selain itu ada juga hadis tentang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Hadis Rasul Abu Daud dan At-Tirmizi. Selanjutnya ada bersedekah. Kenapa? Karena di setiap rezeki yang kita terima ada bagian orang lain di dalamnya. Sehingga rezeki yang kita terima itu ada bagian dan milik dari orang lain. Adalah nikmat yang seharusnya mereka dapatkan, karena nikmat itu berasal dari Allah. Selanjutnya kita bahas mengenai qanaah, teman-teman. Di sini qanaah adalah sikap rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang didapat, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kekurangan yang berlebih-lebihan. Artinya qanaah itu adalah sebuah rasa di mana kita itu merasa selalu cukup, tidak pernah merasa kekurangan dan tidak akan merasa, sehingga membuat kita selalu sadar bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan. Allah sendiri memberikan kita nikmat itu tidak pilih kasih, teman-teman. Hanya saja bagaimana manusia memandang nikmat yang Allah berikan itu. Ada sebagian orang yang hanya diberikan segelas madu itu sudah sangat bergembira. Berbeda orang kalau hanya diberikan segelas madu itu meremehkan. Itu tingkat qanaahnya berbeda. Qanaah dapat kita pakai sebagai stabilisator. Stabilisator apa? Stabilisator ekonomi tentunya. Kenapa? Karena kita merasa cukup. Kita tidak sedang segera membutuhkan ini, segera membutuhkan itu, segera membutuhkan yang ini, yang ino. Sehingga kita bisa menghemat pengeluaran kita dan mampu menggunakan pengeluaran yang tidak perlu tadi untuk bersedekah. Kemudian yang kedua adalah dinamisator kebutuhan. Kenapa? Karena kita akan sadar, seperti yang telah saya katakan tadi, kalau di dalam rezeki yang kita terima itu ada hak milik orang lain. Sehingga kalau kita mendapatkan rezeki, maka kita juga akan sadar bahwa kita harus segera memberikan hak orang lain yang ada di dalam rezeki kita, seperti bersedekah mungkin, infak, zakat, dan lain hal sebagainya. Ada beberapa keutamaan qanaah. Yang pertama adalah kita merasa kaya dan berkecukupan. Seperti yang saya katakan tadi, maka kita tidak akan
memiliki mindset seperti aku segera membutuhkan ini, aku segera membutuhkan itu, aku segera membutuhkan yang ono. Padahal sebenarnya kita tidak segera membutuhkannya karena ada hal lain yang lebih penting. Selanjutnya, membebaskan kita dari sifat rakus. Kenapa? Karena di dalam sifat rakus itu kita merasa bahwa kita tidak percukupan, kita sedang kekurangan. Maka dengan qanaah kita akan terhindar dengan hal itu. Seperti ketika kita aku segera membutuhkan ini, padahal itu sedang kita tidak butuhkan. Dengan qanaah kita akan tahu keperluan kita dan kita akan mampu menekan hal itu, sehingga kita tidak akan merasa rakus. Selanjutnya, kita mampu berhemat seperti yang telah saya katakan tadi, sehingga kita mampu memilah dan memilih kebutuhan apa yang mendesak dan kebutuhan apa yang tidak mendesak, sehingga kita akan mampu menekan pengeluaran kita dan kita mampu berhemat dan mampu menyedekahkan hak orang lain yang ada di dalam harta itu. Selanjutnya, menyadari bahwa harta adalah bekal ibadah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di dalam harta ada hak orang lain, apabila kita memberikan hak tersebut, maka kita akan beribadah. Seperti yang telah saya katakan tadi, kalau di dalam harta kita ada hak orang lain, apabila kita memberikan hak mereka, maka kita telah beribadah. Beribadah atas nama hablum minan nas. Selanjutnya, kita akan menyadari bahwa si kaya dan si miskin itu tidak ada bedanya. Kenapa? Karena kita akan menyadari, seperti yang telah saya katakan tadi, kalau mungkin si kaya itu kalau menerima kalau si kaya tadi itu menerima segelas madu, maka mereka akan biasa saja. Seperti, ini sudah saya pernah rasakan kemarin, lusa. Tapi kalau orang yang merasa orang yang kurang berkebutuhan, maka mereka akan benar-benar bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita mampu meminum segelas madu. Mungkin akan memiliki reaksi seperti itu. Karena bagaimanapun juga yang membedakan nikmat yang Allah berikan adalah perspektif manusia itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ridho dan sabar. Ridho atau sabar adalah suatu sikap menahan emosi. Bagaimana? Mungkin kalau gambaran umum mungkin seperti ini. Kalau kita dipukul kita tidak marah, itu artinya kita sedang bersabar. Itu contoh umumnya. Tapi kalau contoh khusus mungkin ada beberapa hal. Mungkin seperti ini. Kita telah bersabar atas segala cobaan yang telah kita terima. Misalnya kalau mahasiswa, kita bersabar, kita melaksanakan semua tugas tanpa harus emosi. Kita mengerjakan tugas tanpa pilih-pilih. Kita mengerjakan tugas tanpa pandang bulu siapa dosennya. Kita mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas berapapun banyaknya tugas, maka kita tidak akan terdesak karena kita sabar. Sehingga dengan sabar itu membuat tugas yang awalnya sebuah beban menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Di dalam artikel yang saya baca, semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Apapun masalahnya, kalau kita sabar, maka kita akan mampu melewatinya tanpa harus berkeluh kesah, tanpa harus putus asa, tanpa harus mengeluh dan sebagainya. Sehingga kita tidak akan merasa terbebani dan hidup ini akan menyenangkan. Selanjutnya ada hikmah ridho dan sabar. Yang pertama adalah mengalahkan hawa nafsu dan emosi. Kenapa? Karena dalam bersabar kita menahan emosi kita. Kita akan menahan apa yang akan keluar. Mungkin marah, tidak jadi marah. Itu adalah sebuah kemampuan yang luar biasa, karena tidak banyak orang yang memilikinya. Selanjutnya kita akan dicintai oleh Allah. Ada seperti ini teman-teman di Al-Quran. Saya lupa surat apa, ayat berapa. Innallaha ma'as-sabirin. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menyaksikan video saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangannya, dan semua kelebihan itu adalah milik Allah. Pada akhirnya marilah kita ucapkan bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.